Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah memahami tentang ruang lingkup atau pengertian manajemen keuangan. Nah, sekarang kita lanjut, penting nggak sih manajemen keuangan? Nah, apa yang ada di benak teman-teman? Penting kan ya? Setelah mengetahui tadi pengertian manajemen keuangan, penting nggak sih sebenarnya manajemen keuangan? Nah, kita lihat dulu di awal sebelum kita tahu penting atau tidaknya, sehingga kita tahu apa sih sebenarnya tujuan manajemen keuangan. Nah, kita lihat dulu siklus bisnis dan keuangan. Dari tadi kita ngomongin tentang keuangan, dari tadi kita ngomongin tentang manajemen keuangan. Nah, sebenarnya keuangan itu berhubungan dengan apa? Ternyata berhubungan dengan bisnis atau yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, semua kegiatan. Nah, ini saya memberikan simulasi tentang siklus bisnis yang tidak terputus, ya kan? Korelasi antara laporan keuangan dengan operasional bisnis. Dalam halnya manajemen keuangan dengan operasional bisnis, ternyata berhubungan loh. Nah, di mata kuliah yang lain kan belajar tentang bisnis, tentang operasional bisnis, tentang pemasaran. Tidak bisa dipisahkan dengan manajemen keuangan. Kenapa? Kita bisa lihat kan, di transaksi bisnis, kita punya bisnis atau kita punya aktivitas di perusahaan. Nah, ada laporan keuangan. Nah, gunanya untuk apa? Peran manajer keuangan di sini adalah memberikan informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan. Jadi keadaan keuangannya seperti apakah pada saat ini. Nah, laporan keuangan itu gunanya untuk apa? Membuat kebijakan untuk perbaikan bisnis. Misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai. Misalnya ini tidak bisa membeli mobil untuk aset ya, tidak bisa membeli mobil untuk transportasi pengangkutan barang seperti itu, tidak bisa membeli persediaan, tidak bisa membeli persediaan bahan baku. Nah, itu kan pengaruh pada bisnisnya. Kalau tidak ada uang, kalau tidak ada transaksi, tidak ada laporan keuangan, berarti tidak bisa membuat kebijakan untuk perbaikan bisnis. Nah, gunanya adalah kita di staf keuangan itu membantu mencatat semua transaksi yang berjalan sehingga siklus bisnis dan keuangan itu berjalan dengan baik. Seperti itu. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa seorang staf keuangan, manajer keuangan itu harus tahu untuk apa? Supaya transaksi bisnisnya dapat berjalan dengan lancar. Kayak gitu ya. Jadi kita lihat dalam menjalankan bisnis dalam suatu perusahaan ada penjualan, ada produk, ada biaya, dan apa yang kita harapkan ada laba. Kita memerlukan apa untuk produk, biaya, dan laba? Kita memerlukan apa? Memerlukan kas, betul. Memerlukan barang dagangan. Loh kok aktivitas bisnis kok nggak punya barang dagangan? Nah itu. Nah, kita punya barang dagangan, tapi apa yang bisa menghasilkan barang dagangan itu? Otomatis mesin dan peralatan. Nah, masa tidak memperhatikan mesin dan peralatan? Ke depan mengalami apa? Ada mengalami penyusutan atau depresiasi. Nah, itu perlu kita perhatikan. Komponen-komponen kas, barang dagangan, mesin dan peralatan. Kalau nggak ada SDM, nggak mungkin juga jalan, iya kan? Nah, SDM yang menjalankan membutuhkan apa? Gaji atau upah setiap bulannya. Itu juga penting. Nah, ketika SDM nggak digaji ya dia nggak mau menjalankan operasional perusahaan, sehingga manajemen keuangan di sini tidak bisa lepas dari menjalankan bisnis. Yang diperlukan tadi kas, barang dagangan, mesin dan peralatan. Gimana nanti ke depan nambah modal? Ya modal gimana caranya utang? Nah, perlu diperhatikan. Nah, di sini tujuan manajemen keuangan adalah apa sebenarnya tadi? Sudah menjalankan bisnis, sudah menjalankan operasional perusahaan, sudah punya kas, sudah punya SDM, sudah berjalan nih. Lah tujuan manajemen keuangan sebenarnya apa? Nah, otomatis yang pertama ya, meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Pemilik perusahaannya apa orientasinya? Profit. Pasti tuntutannya, wah profit nih, harus profit gitu kan. Nah, untuk pemegang saham biasanya nanti akan dibagikan dividen. Keuntungannya berapa akan dibagikan ke pemegang saham. Kemudian memaksimalkan keuntungan, menjaga arus kas atau cash flow. Lah itu perlu dijaga. Kenapa?
Kalau nggak dijaga perputarannya tidak bisa terkondisikan dengan baik, seperti itu. Pemanfaatan keuangan yang tepat, betul nggak? Masa tidak, misalnya persediaan di gudang masih sangat banyak, kemudian tiba-tiba beli lagi. Nah, kan tidak berguna. Jadi pemanfaatan keuangan yang tepat itu seperti apa harusnya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian kelangsungan hidup perusahaan. Betul kan? Baik perusahaan maupun individu atau UMKM tadi, kelangsungan hidup perusahaan atau kelangsungan hidup itu perlu dipertimbangkan. Kenapa perlu dipertimbangkan? Lah kalau misalnya tidak ada dana, tidak ada perencanaan yang baik tentang keuangan yang ada untuk bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara mengalokasikan dana. Nah, kelangsungan hidup perusahaan akan tidak berjalan dengan baik. Seperti itu. Kemudian di sini yang tadi saya jelaskan dalam menjalankan bisnis ya, kita perlu aset, kita perlu sumber dana. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kita menjalankan bisnis perlu aset, perlu sumber dana. Nah, aset itu ada aset, ada kas, ada material produk, ada mesin, ada SDM yang tadi saya jelaskan. Nah, kewajiban dan ekuitasnya apa? Utang, pinjaman. Jadi misalnya tidak mencukupi untuk menambah permodalan, untuk bahan bakunya belum, gimana caranya supaya nanti bisa utang, kemudian nanti ada perputaran modal kerja, seperti itu. Nah, yang dibutuhkan apa? Nah, utang pinjam ke pihak ketiga. Di sini ada peranan bank. Kemudian ada modal. Modal ada pemegang saham atau investor. Nah, itu nanti akan belajar di manajemen investasi. Nah, itu juga pemegang saham di sini peranannya apa? Menambah modal. Dia berinvestasi untuk menambah modal untuk bisa menjalankan operasional perusahaan. Nah, itu gunanya manajemen keuangan di sini. Tujuannya bagaimana cara memaksimalkan keuntungan, bagaimana keberlangsungan hidup perusahaannya dapat berjalan, bagaimana menjalankan arus kasnya yang baik, seperti itu. Nah, itu adalah tujuan manajemen keuangan. Kita lanjutkan nanti tentang fungsi manajemen keuangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.